Yang pertama, siapkan 1 kg beras, kemudian cuci hingga bersih lalu tiriskan. Untuk membuat lontong, sebelum proses pembungkusan, sebaiknya beras sudah dicuci 2 atau 3 jam sebelum dibungkus ya, agar berasnya menjadi kering kembali sehingga nanti akan lebih mudah dimasukkan ke dalam wadah lontong ataupun wadah ketupat. Nah, kalau misalkan nanti berasnya itu masih basah, akan sulit untuk masukkan ke dalam wadah lontong ataupun wadah ketupatnya ya. Jadi, beras yang sudah dicuci bersih ditiriskan akan seperti ini, kering kembali. Untuk pembungkusnya saya pakai daun pisang ya, saya nggak pakai plastik. Ini saya pilih daun yang ukurannya juga lumayan panjang, untuk lebarnya ini sekitar 2 jengkal jari tangan orang dewasa. Nah, kalau nggak ada daun ukuran panjang boleh juga kok pakai yang ukuran pendek ya. Kemudian kita elap-elap dulu sampai bersih. Semuanya kita elapin ya. Kalau pakai daun yang ukuran pendek juga sama ya, kira-kira itu lebarnya 2 jengkal. Nah, kalau semuanya sudah dilap sampai bersih, sekarang akan kita layukan dulu. Ini saya layukan dengan cara dipanggang di atas api kompor, atau kalau mau dijemur sesaat juga boleh. Jadi kalau misalkan besok kalian membuat lontong, hari ini daunnya sudah dijemur ya. Nah, ini kita layukan seperti ini biar nanti nggak retak sewaktu kita gulung untuk mengisi lontongnya. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau semua daun sudah layu, sekarang akan kita gulung, akan diisi dengan beras. Ini untuk ukurannya sesuai selera ya. Kalau saya mau buat yang agak kecil aja, memanjang agak kecil, digulung-gulung seperti ini. Kalau mau dibuat agak lebar juga gulungnya nggak usah terlalu banyak ya. Jadi sesuai selera aja, kalian mau buat ukuran semana. Nah, kalau udah digulung seperti ini, sekarang akan kita semat bagian ujungnya. Ini saya semat menggunakan tusukan gigi, boleh juga pakai lidi. Atau kalau kalian punya cara lain untuk membungkus menggunakan daun pisang juga boleh ya. Jadi sesuai selera aja untuk membungkusnya. Lalu masukkan beras ke dalam gulungan daun pisang. Nah, kalau berasnya sudah kering kembali kan enak masuknya teman-teman ya. Jadi dia nggak menggumpal-gumpal. Ini sambil kita tekan-tekan ya, biar nanti dia lebih padat. Untuk pengisiannya itu panjangnya atau padatnya itu sekitar setengah bagian panjang daun pisang dikurangin sedikit ya. Jadi nggak nyampe full banget karena nanti dia akan melar. Lalu ujung daun pisang akan disemat menggunakan tusuk gigi ataupun tusuk sate ataupun lidi ya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini jadinya sekitar 13 buah lontong, ukuran lumayan besar. Jadi kalau kalian mau buat nggak panjang-panjang kayak ini juga nggak masalah, terserah ya, mau dibuat agak pendek atau mungkin dengan bentuk lain juga boleh. Lalu ini saya masukkan ke dalam dandang, saya berdirikan. Nggak diberdirikan juga nggak masalah ya, kalau mau pakai dandang yang ukurannya lebar itu juga bisa ditidurkan saja, nanti tinggal diratakan dulu ketika kalian masukkan ke dalam dandang. Nah, kalau udah langsung kita isi dengan air biasa. Kita isi sampai penuh. Nah, seperti ini dia akan mengapung, nggak apa-apa nanti kalau dia sudah mulai matang akan padat dan tenggelam. Lalu kita tutup dan ini kita masak kurang lebih selama 4 jam. 4 jam itu dihitungnya setelah mulai mendidih ya. Nah, ini di 1 jam pertama airnya sudah mulai menyusut. Ini akan saya tambahin lagi airnya, pakai air biasa, air dari keran. Sampai dia penuh lagi dan akan kita masak lagi sampai matang. Ini saya tambahkan air sebanyak 2 kali, yaitu di 1 jam pertama dan di 1 jam kedua. Untuk 2 jam berikutnya nggak saya tambahin air lagi. Setelah total masak selama 4 jam, ini lontongnya udah mateng. Nah, ini teman-teman ya, bisa dilihat. Jadi kalau dia udah mateng, lontongnya tuh nggak akan mengapung lagi ya, akan tenggelam. Lalu kita matikan api kompor, kemudian angkat. Ini saya taruh di wadah. Saya kasih sarangan dandang seperti ini ya, biar nanti airnya itu ke bawah, jadi nggak akan tetap mengendap di lontongnya. Karena kalau airnya tetap mengendap di lontong, itu akan membuat lontong cepat basi. Nah, kalau teman-teman ada wadah irik gitu ya, yang dari bambu yang bolong-bolong itu bisa banget dipakai teman-teman. Nah, karena saya nggak ada alat yang namanya irik ataupun kalo, jadi saya pakai wadah kayak gini aja. Yang penting airnya bisa susut ke bawah. Kita berdirikan kayak gini ya, biarkan hingga dingin baru nanti bisa dipotong-potong.
Nah, ini lontongnya udah dingin, siap dipotong-potong dan siap untuk dikonsumsi. Kalau kalian mau simpan dalam kulkas juga boleh, atau kalau mau disuruh juga boleh. Tetap diberdirikan seperti ini teman-teman ya, biar nanti bagian bawahnya nggak mengendap air. Kita akan lihat bagian dalam lontongnya ini seperti apa. Ini kelihatan banget lontongnya tuh padat, walaupun belum dibuka udah terasa padat lontongnya. Untuk membuat ketupat caranya pun sama. Kalau mau direbus lama itu ya sekitar 4-5 jam agar ketupatnya itu benar-benar tanak, sehingga nanti ketupatnya nggak akan basi, bertahan kira-kira 3-4 harian. Nah, kalau ketupat itu nanti kalau udah mateng dibilas dulu di air biasa, kemudian digantungkan teman-teman ya, jangan taruh di piring tapi digantungkan, kalau nggak mau langsung dimakan biar nanti ketupatnya itu awet sampai berhari-hari juga. Nah, kalau lontong juga sama, ini nggak digantung tapi taruh aja di wadah yang berlubang, diberdirikan biar nanti airnya itu nggak mengendap di dalam lontong, sehingga nanti lontongnya nggak gampang basi. Nah, ini bisa dipotong-potong, lontongnya padat dan kenyal, aromanya tuh enak banget teman-teman kalau pakai daun pisang ya. Nah, seperti ini. Untuk resep ketupat saya sudah pernah share sebelumnya ya, agar ketupatnya tahan lama. Nanti akan saya sertakan di link deskripsi ya, cara membuat ketupat agar awet tahan lama. Nah, ini ketupatnya siap disajikan baik dengan opor ataupun soto ataupun sop ataupun apapun itu ya teman-teman ya, untuk menu hari raya nanti, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Kurban. Lontongnya sangat bagus sekali, lembut dan juga kenyal serta padat. Dan ini akan awet berhari-hari, sekitar 3 hari di suhu ruang. Kalau dimasukkan ke dalam kulkas akan bertahan kurang lebih selama 1 minggu ya.